Shalom Bapak Ibu semuanya. Bersyukur sekali kembali bisa saya lihat Bapak Ibu semuanya. Kita punya waktu bersama-sama buat datang sama Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu semuanya, di bulan yang penuh sukacita ini, saya ajak kita untuk melayakkan hati kita untuk menyambut Tuhan Yesus kita. Yesus Tuhan, kami ingin menyambut-Mu Tuhan Yesus. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Mari kita menyanyi dengan segenap hati kita. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Mari saya ajak Bapak Ibu semua buat bangkit berdiri. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku
sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Kau hadir di hati kami Tuhan, lahir di hatiku hanya bersama-Mu. Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu. Yesus, ku rasakan
pagi yang indah ini Tuhan. Kau berikan kami waktu Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan, memuji, menyembahmu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan, pagi ini kami mampu bertemu dengan Engkau Tuhan. Kau hadir di sini ya Bapa. Ya Yesus, biarlah Kau yang pimpin ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang memenuhi tempat ini Tuhan. Amin. Kami percaya padamu Tuhan. Kau hadir di sini. Kuasa-Mu bekerja luar biasa untuk kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah hingga akhirnya Tuhan, kami selalu dapat membuka hati Tuhan untuk menyambut-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang percaya katakan amin. Beri sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan kita. Ya, baik Bapak Ibu. Masih semangat ya buat berdiri ya Bapak Ibu semua. Oke, di bulan-bulan ini tuh bulan-bulan yang memang kita harus menjaga kesehatan, menjaga protokol. Harus was-was gitu lah ya Bapak Ibu. Tapi tenang aja, dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka Bapak Ibu semua, saya ajak buat kita tuh bareng-bareng bersuka cita. Kita bareng-bareng memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Siap Bapak Ibu? Mari kita kerahkan semua sukacita kita kepada Tuhan. Bergembira, rayakan Natal bersama. Oh alangkah senangnya kami saling mengasihi, karena Yesus telah memberi damai, kasih, sukacita, semua diberikannya bagi kita. Yesus beri damai yang kekal, Natal indah. Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Hari Natal yang ceria, hari Natal yang ceria, semuanya bergembira, rayakan Natal bersama. Oh alangkah senangnya kami saling mengasihi, karena Yesus telah memberi damai, kasih, sukacita, semua diberikannya bagi kita. Yesus beri damai yang kekal, Natal indah. Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah
lahir buat manusia, untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita, Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita, Oh Natal indah, oh Natal indah bagi kita, oh Natal indah teriakan yang paling keras Bapak Ibu semua. bagi semua. Beri sorak-sorai lagi buat Tuhan kita. Woo! Silahkan untuk kembali duduk Bapak Ibu semua. Mari kita siapkan hati kita dan mari kita katakan, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Nasihat aja, nasihat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan,
hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Tuhan, amin. Mari sekali kita akan berdoa untuk menerima berkat firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kami boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk beribadah di tempat ini. Dan kami berdoa sebentar kami mau dengar firman-Mu, Tuhan berkati supaya firman-Mu boleh jadi rema buat kami semua. Mampukan hamba-Mu menyampaikan apa yang jadi pesan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu kasih Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah di tempat ini dan juga secara online juga nanti sore saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam dunia ini paling tidak ada beberapa hal yang bisa membuat seseorang itu menjadi sombong atau tinggi hati atau menjadi angkuh saudara. Ya, saya kasih beberapa contoh. Pertama contohnya misalnya adalah kekayaan atau harta. Tentu kita juga mungkin pernah ketemu orang-orang seperti ini. Ketika tambah kaya, uangnya tambah banyak, kemudian jadi tambah sombong. Ya, jadi tambah angkuh, jadi gak mau kenal sama teman-temannya yang tidak setara dengan dia. Contoh yang kedua yang bisa membuat seseorang itu menjadi sombong atau tinggi hati adalah kepandaian, saudara, atau keahlian. Ya, ada orang-orang yang merasa dirinya pintar, kemudian dia memandang rendah orang lain karena merasa orang lain tidak sepintar dirinya. Saya pernah punya pengalaman, saya pernah ketemu seseorang saudara, barusan saja ketemu, kita kenalan singkat, lalu tiba-tiba dia ngajak saya ngomong pakai bahasa Mandarin saudara. Nah, saya nggak bisa bahasa Mandarin, yang saya tahu cuman wo aini dan wo pucetau ya toh saudara, sama hauce, nah itu saya tahu saudara. Sisanya nggak tahu. Tapi dia terus saja ajak ngomong dalam bahasa Mandarin. Saya bilang sama bapak ini, maaf pak, saya nggak bisa ngomong bahasa Mandarin. Ketika saya ngomong gitu, saudara, dia dengar saya bicara gitu, apa yang terjadi? Dia tertawa terbahak-bahak, saudara. Dan percayalah saudara, ketawanya itu ketawa ngece, saudara. Ya, karena kenapa? Karena saya nggak bisa ngomong bahasa Mandarin. Dan setelah itu dia nggak berhenti, dia terus saja ngajak ngomong dalam bahasa Mandarin, saudara. Nah, ini contoh orang bisa menjadi sombong ketika dia merasa lebih pintar dari orang lain, merasa punya keahlian, punya kepandaian, kemudian dia jadi sombong. Hal ketiga yang bisa buat seseorang berpotensi untuk menjadi sombong, tinggi hati, angkuh adalah kekuasaan atau jabatan. Ketika seseorang punya kekuasaan dalam hidupnya, bisa jadi orang itu kemudian jadi sombong, jadi angkuh, semena-mena karena merasa punya kuasa dan orang lain harus tunduk kepadanya, saudara. Ya, jadi sombong karena punya kuasa. Saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca dalam kisah Natal, ada satu tokoh di rangkaian kisah Natal namanya Raja Herodes. Ya, dia adalah raja yang membunuh semua anak laki-laki di bawah 2 tahun, saudara. Nah, Raja Herodes ini pada zaman Tuhan Yesus lahir, dia punya cucu namanya Herodes Agripa yang pertama, Herodes Agripa I. Nah, cucu dari Raja Herodes pada zaman Tuhan Yesus kecil, ini juga tidak kalah jahat dengan kakeknya, saudara. Dengan kekuasaan yang dia miliki, dia menekan orang-orang Kristen pada masa itu dengan luar biasa. Raja inilah yang memerintahkan untuk Yakobus dibunuh dan memenjarakan Petrus. Ini raja ini, saudara. Semua ini dilakukan untuk apa? Hanya untuk menyenangkan hatinya. Ya, menindas orang-orang Kristen, untuk menyenangkan hatinya, untuk menyenangkan hati orang-orang Yahudi pada masa itu yang tidak suka dengan kekristenan. Dan Raja Herodes Agripa pertama ini adalah raja yang merasa bahwa dialah raja yang paling berkuasa. Bahkan ketika rakyatnya menganggap dia bukan lagi raja tetapi sebagai Tuhan, dia semakin bangga, saudara. Dia sangat suka dengan sanjungan dari manusia yang menganggap dia tidak hanya raja tetapi bahkan Allah. Suatu ketika dia sedang berbicara di depan rakyatnya, berpidato, rakyatnya berkata, ini bukan suara manusia,
Ini suara Allah, kata mereka. Raja tadi Herodes Agripa suka dengan sebutan itu. Dia sombong, tapi Tuhan tidak suka. Ketika dia bicara seperti itu, Tuhan kirim malaikat untuk menampar raja ini. Dia jatuh ke bawah dari podiumnya, mati seketika, dan seketika juga dimakan oleh cacing-cacing, saudara. Ya, dia mati seketika. Nah, tapi saudara, ini menunjukkan kepada kita. Ini hal ketiga yang seringkali membuat manusia menjadi sombong, yaitu ketika dia punya kuasa, punya jabatan, saudara. Jadi paling tidak ada 3 hal yang bisa berpotensi membuat seseorang itu menjadi tinggi hati, angkuh, sombong, yaitu kekayaan, kepandaian, dan juga jabatan atau kekuasaan. Nah, yang menarik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita belajar dalam kisah Natal, diceritakan ada orang-orang yang memiliki 3 hal ini, yaitu kekayaan, kepandaian, dan juga kekuasaan yang besar. Tetapi justru mereka ini menunjukkan sikap hormat dan kerendahan hati yang luar biasa di hadapan Tuhan. Mereka punya kekayaan, kepandaian, kekuasaan, tapi tidak menjadi sombong. Tapi justru menunjukkan sikap hormat dan kerendahan hati yang luar biasa, yang saya percaya juga bisa menjadi teladan yang sangat baik bagi kehidupan kita. Siapakah mereka? Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Ya, saudara bisa baca di tampilan di atas. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata itu berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah orang-orang itu, saudara. Disebut dengan orang-orang Majus. Kalau kita membaca kisah orang Majus, kita dapat menemukan sebuah fakta bahwa orang Majus ini adalah golongan orang yang mempunyai hal-hal tadi. Mereka punya kekayaan, mereka punya kepandaian, mereka punya yang namanya kekuasaan. Dari mana kita tahu semuanya itu, saudara? Dari Alkitab. Pertama, saudara, dari mana kita tahu mereka punya kekayaan? Kita bisa lihat dari hadiah-hadiah yang mereka persembahkan kepada Tuhan Yesus. Mereka bawa 3 hadiah tadi, emas, kemenyan,
dan mur, saudara. Emas, kemenyan, dan mur. Saudara kasih Tuhan, kalau saya tanya kepada saudara, semisal saudara dapat kesempatan jadi orang Majus pada hari itu, waktu Tuhan Yesus lahir, saudara, di hari itu, kira-kira saudara mau milih bawa persembahan yang mana? Mau bawa emas kepada Tuhan Yesus, mau persembahkan kemenyan, atau mau persembahkan mur? Siapa yang mau jadi yang mempersembahkan emas? Coba angkat tangan. Enggak ada, saudara? Yang mau jadi orang yang persembahkan emas kepada Tuhan Yesus hari itu? Ada? Siapa yang mau bawa kemenyannya kepada Tuhan? Nah, jangan Pak, nanti kayak dukun. Bawa kemenyan. Siapa yang mau bawa mur, saudara? Kepada Tuhan. Coba, saudara. Siapa yang bingung, coba? Nah, saudara kasih Tuhan. Ya, mereka bawa 3 persembahan. Emas, kemenyan, dan mur. Dan tahukah saudara, 3 benda yang dipersembahkan itu, pada zaman itu nilainya sama, saudara. Emas itu persembahan raja-raja. Kemenyan itu adalah barang yang pada waktu itu nilainya sama dengan emas, sama mahalnya, saudara. Karena itu dipakai dalam upacara keagamaan. Sementara mur itu adalah bahan parfum dan bahan yang dipakai untuk pedupaan. Dan dari beberapa bacaan yang saya baca, saudara, artikel yang saya baca, bahkan seringkali yang namanya mur itu harganya di atas emas pada saat itu, saudara. Jadi jelas mereka ini kalau istilah kita sekarang mungkin adalah sultan, saudara. Orang-orang yang membawa persembahan yang tidak main-main, yang harganya sangat tinggi, yang harganya sangat mahal. Mereka beri yang terbaik, yang termahal yang mereka bisa bawa, saudara, pada saat itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi jelas orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang sangat kaya, saudara, yang memiliki yang namanya kekayaan. Yang kedua, mereka ini juga orang-orang yang sangat pandai, saudara. Orang-orang berilmu. Kalau saudara baca artikel sebetulnya orang Majus itu berasal dari mana? Memang sampai sekarang belum dapat dipastikan dari mana sebetulnya orang-orang Majus itu asalnya, saudara. Tetapi kalau saudara baca, menurut beberapa artikel yang paling mendekati itu kemungkinan adalah bangsa Persia. Dari Persia. Kenapa? Karena pada waktu itu bangsa Persia terkenal karena memiliki ilmu pengetahuan tentang perbintangan. Sehingga ketika mereka melihat bintang Bethlehem, mereka dapat mengetahui arti dari munculnya bintang Bethlehem itu, saudara. Dan orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang ahli dalam ilmu perbintangan, saudara. Jadi jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi, orang-orang yang pandai, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, tahun 2020 yang sebentar lagi akan berakhir, ini banyak disebut sebagai tahun yang sangat buruk, saudara. Sebagai tahun yang penuh dengan kekacauan, sebagai tahun yang penuh dengan berbagai hal yang tidak baik, saudara. Ya, kenapa? Karena sejak awal tahun kita mendengar dunia diserang oleh yang namanya pandemi virus corona yang nyerang tidak kelihatan, tapi dampaknya sampai di seluruh dunia ya merasakan dampak dari virus corona, saudara. Nah, tetapi saudara, di akhir tahun 2020 ini, menurut saya ada beberapa berita baik buat kita. Ya, ada beberapa berita baik buat kita, menurut saya. Yang pertama, kita dengar vaksin corona sudah ada, saudara. Meskipun nggak tahu seberapa efektifnya, tetapi paling tidak vaksinnya sudah ditemukan dan sudah sampai di negara kita. Saya percaya ini juga membangkitkan harapan bahwa ekonomi akan pulih, ya kegiatan akan pulih, saudara. Karena obatnya sudah ditemukan, saudara. Itu berita baik menurut saya yang pertama itu. Dan ada berita baik lagi yang kedua, saudara. Saudara kasih Tuhan, tahukah saudara, tahun ini 2020 bintang Bethlehem akan muncul lagi, saudara. Tahukah saudara?
bintang Bethlehem yang dilihat oleh orang Majus pada waktu Tuhan Yesus lahir, tahun ini akan muncul lagi, saudara. Akan keluar lagi. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara baca tentang bintang Bethlehem itu sebetulnya apa? Banyak teori mengatakan, ada yang bilang itu adalah komet. Tapi dibantah, saudara, karena nggak mungkin kalau komet. Kalau itu komet, orang Majus pasti akan menuliskan bintang itu ada ekornya. Ada juga yang mengartikan sebagai supernova. Supernova itu adalah ledakan bintang sebelum bintang itu mati, saudara. Tapi itu juga tidak mungkin. Kenapa? Karena supernova ketika meledak, saudara, itu terangnya bisa 10 kali dari matahari. Jadi pasti yang lihat tidak cuma orang Majus, banyak orang pasti akan lihat itu. Lalu apa yang paling mendekati, saudara? Yang paling mendekati adalah yang namanya konjungsi planet, saudara. Nah, sebelum kita bahas itu, jadi bintang Bethlehem itu akan muncul nanti tanggal 21 Desember. Jadi betul-betul pas pada perayaan Natal. Dan bintang itu nanti hilangnya setelah Natal, saudara. Jadi Natal tahun ini kita akan melihat kembali apa yang dilihat oleh orang Majus. Bintang Bethlehem. Ya, yang memandu para Majus itu akan muncul. Nah, bintang langka ini kok bisa muncul lagi? Jadi bintang ini sebetulnya tadi saya bilang namanya konjungsi. Ini adalah bintang yang muncul ketika terjadi gerhana bulan, kemudian planet Jupiter dan Saturnus berbaris sejajar dan tampak sebagai planet ganda yang menyatu saat itu gerhana bulan total terjadi, saudara. Nah, posisi inilah yang kemudian memunculkan yang namanya bintang Bethlehem atau bintang Natal. Jadi tidak sebesar bulan, tapi juga tidak sekecil bintang pada umumnya. Nah, ini disebut dengan bintang Natal. Konjungsi. Peristiwa sejajarnya posisi planet-planet ini atau disebut dengan konjungsi, itu sebetulnya biasa terjadi setiap 20 tahun sekali. Biasanya planet-planet di tata surya kita akan ada dalam keadaan yang sejajar. Tetapi di tahun 2020 ini fenomenanya langka, yaitu terjadi konjungsi dari 2 planet raksasa terbesar di tata surya kita, yaitu planet Jupiter dan planet Saturnus, saudara. Dan mereka pun sering sejajar, tetapi yang buat tahun ini langka adalah mereka akan ada sangat dekat, sehingga seperti membentuk satu planet saja. Makanya kemudian membentuk keluarlah yang namanya bintang Bethlehem. Selain itu, saudara, fenomena tahun ini disebut juga dengan tadi konjungsi hebat, karena itu merupakan persatuan dari 2 planet terbesar tadi, yang namanya Jupiter dan juga Saturnus. Nah, yang luar biasa lagi, saudara, kejadian langka ini, munculnya bintang Bethlehem akan menjadi momen bersejarah di musim Natal tahun ini. Kenapa? Karena munculnya bintang Bethlehem ini baru pertama kali terjadi setelah 800 tahun, saudara. Setelah 8 abad, bintang Bethlehem muncul di tahun corona, saudara. Nah, kedua planet itu secara bertahap akan makin mendekat sepanjang November hingga Desember, sehingga akhirnya mereka akan muncul sebagai satu objek pada tanggal 21 Desember sebelum akhirnya berpisah setelah Natal. Di Indonesia akan terlihat pada tanggal 22 Desember jam 1 pagi, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, kali berikutnya Jupiter dan Saturnus akan tampak sangat dekat di langit, itu diperkirakan pada tahun 2080. Jadi masih 60 tahun lagi baru akan kelihatan lagi, dan setelah itu kejadian serupa akan terjadi setelah tahun 2400. Saya kira Tuhan sudah datang kali ya, saudara. Ya, sebelum itu terjadi lagi. Nah, saudara, jadi itu buat saya berita baik. Di tengah pandemi corona tahun ini, kita di akhir tahun pas Natalan, bintang Bethlehem akan muncul lagi, saudara. Ya, nah saudara kasih Tuhan, yang lebih menarik ini, kalau kita pelajari arti dari planet-planet itu bagi bangsa Yahudi pada zaman Tuhan Yesus dilahirkan, ini juga menarik, saudara. Pada masa itu para ahli memperkirakan hal yang sama terjadi, yaitu ada konjungsi Jupiter, Saturnus, dan terjadi gerhana bulan.
Selain itu, para ahli juga percaya penampakan bintang Bethlehem pada zaman orang Majus itu terjadi di tengah rasi bintang yang namanya Pisces, saudara. Dan buat orang Yahudi ini bisa dikatakan merupakan tanda ideal bagi kelahiran raja baru. Kenapa? Karena bagi ahli bintang pada masa itu, rasi bintang, planet-planet itu punya arti tersendiri bagi mereka. Rasi bintang Pisces itu bentuknya ikan, saudara. Seperti kita tahu ikan itu lambang dari Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi orang Yahudi pada masa itu, rasi bintang Pisces itu diartikan dengan rumah bagi bangsa Ibrani. Sedangkan Jupiter, planet Jupiter, itu mereka artikan sebagai ruler of the universe, saudara. Penguasa alam semesta. Sementara Saturnus itu dikaitkan dengan Palestina atau bangsa Israel. Jadi terjadinya munculnya bintang Bethlehem pada masa itu memberi kesan kalau konjungsi tersebut merupakan pertanda bahwa Raja Israel dan penguasa alam semesta akan lahir di Israel. Dan itu yang betul-betul terjadi, saudara, pada hari Natal yang pertama. Nah, ini kejadian yang tentu dianggap spektakuler oleh orang-orang yang mempelajari benda-benda langit dan mulai mengaitkan dengan suatu kejadian. Bagi orang-orang Majus, mereka ahli ilmu perbintangan dan mereka juga tahu sejarah bangsa Yahudi serta kepercayaannya. Jadi ketika mereka lihat ada bintang Bethlehem muncul, mereka tahu ini Mesias lahir. Karena itu kemudian mereka berangkat ke Bethlehem, saudara. Karena apa? Punya pengetahuan yang tinggi, ilmunya tinggi, saudara. Ketika ada bintang Bethlehem, orang lain bahkan orang Yahudi sekalipun gak peduli, saudara. Tapi orang-orang Majus, mereka punya pengetahuan. Ada sesuatu yang berbeda. Mesias orang Yahudi sudah lahir. Mereka berangkat ke Bethlehem. Jadi jelas orang-orang Majus ini adalah orang yang pintar dan berilmu tinggi. Ketiga, mereka adalah orang yang berkuasa. Dari mana kita tahu? Saudara, kalau sudah baca tentang orang-orang Majus, orang-orang Majus ini juga mendapat julukan sebagai raja-raja dari timur. Tidak hanya orang Majus dari timur, tetapi raja-raja dari timur. Jadi jelas mereka orang yang punya kekuasaan di tempat asal mereka. Apalagi kalau mereka datang ke Bethlehem, sering digambarkan 3 orang Majus naik onta, saudara. Itu enggak mungkin, saudara. Pasti mereka datang bawa rombongan, bawa pengawal, saudara. Bawa penjaga, bawa pasukan. Kenapa? Karena perjalanannya sangat berisiko, saudara. Belum cuacanya, belum perampok, saudara. Belum tantangan yang mereka hadapi di jalan. Jadi enggak mungkin mereka datang dengan beberapa orang. Mereka datang karena mereka raja, bawa pasukan, saudara, bawa penjaga, supaya bisa sampai dengan selamat, saudara. Jadi jelas Bapak Ibu, orang-orang Majus, ini orang yang kaya sekali, orang yang pintar sekali, dan orang yang juga punya kekuasaan yang besar. Nah pertanyaannya begini, kenapa orang-orang yang sangat kaya, begitu pintar, dan berkuasa seperti ini, bisa begitu hormat, sampai merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Sampai sujud menyembah di hadapan Tuhan Yesus. Kenapa mereka sampai melakukan hal itu? Saya menemukan paling tidak ada 2 alasan. Mari saya ajak kita baca satu ayat. Matius 2 ayat yang kedua. Di sana orang Majus datang dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Paling tidak ada 2 alasan. Kenapa orang sehebat ini, seluar biasa ini, saudara, mau datang ke Bethlehem untuk menghormati Tuhan dan sujud merendahkan diri sampai sedemikian di hadapan Tuhan Yesus. Paling tidak ada 2 alasan. Alasan pertama adalah karena mereka menyadari Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Saudara kasih Tuhan, biasanya seorang raja yang akan memberikan penghormatan kepada raja lain tidak perlu datang. Mereka cukup kirim utusan, bawa persembahan, menyampaikan salam kepada raja yang lain. Itu sudah dianggap sebagai penghormatan. Sebagai contoh ada kisah Raja Daud. Dia punya sahabat, sama-sama raja. Namanya Raja Nahas. Ketika sahabatnya ini meninggal, Daud raja nggak datang, saudara. Dia kirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita. Itu sudah cukup. Itu sudah bentuk penghormatan dari seorang raja kepada raja yang lain. Tetapi kita temukan kisah yang berbeda
di kisah orang Majus. Mereka ini raja, tapi ketika Tuhan Yesus lahir, mereka tidak kirim utusan. Mereka sendiri yang datang, mereka sendiri yang mencari, mereka yang kebingungan, mereka yang kerepotan, mereka yang bersusah payah datang, saudara. Kemudian memberi persembahan dan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kenapa demikian? Kenapa enggak utus saja utusan untuk kirim ke Bethlehem bawa emas, kemenyan dan mur, kemudian sampaikan salam hormat dari raja-raja timur. Selesai kan, saudara? Ya kenapa, saudara? Tidak dilakukan seperti itu. Alasannya karena ini. Karena bagi mereka Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Ingat tadi arti dari bintang Bethlehem yang mereka pahami. Yang lahir bukan hanya raja, tapi the ruler of the universe. Penguasa alam semesta. Artinya apa? Raja di atas segala raja. Kalau sesama raja, mereka akan kirim utusan. Tapi mereka sadar betul, yang lahir ini raja yang tidak setingkat dengan mereka. Ini raja yang jauh di atas mereka. Bahkan raja yang menguasai alam semesta. Karena itu mereka sampai datang sendiri ke Bethlehem untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Dan yang menarik, saudara, setelah mereka bertemu dengan Tuhan pada saat itu ketika Tuhan Yesus berusia kira-kira 1-2 tahun, saudara, kita dapat lihat bahwa setelah pertemuan itu, Tuhan mulai jadi raja dalam hidup mereka. Dari mana kita tahu? Setelah mereka ketemu Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi, tadi, supaya jangan ketemu Raja Herodes, siapa yang memperingatkan? Tuhan, saudara. Jangan kembali ke Raja Herodes. Dan apa yang terjadi? Mereka taat. Mereka pulang ke jalan yang berbeda. Jadi ketika mereka datang, mereka berangkat, mereka dituntun oleh bintang. Tapi ketika mereka pulang, mereka dituntun oleh Tuhan, saudara. Ya, luar biasa, saudara. Mereka merendahkan diri karena mereka sadar ini bukan raja yang sebanding dengan kita. Kita raja-raja yang lahir raja di atas segala raja. Karena itu kita harus datang sendiri dan beri persembahan kepada dia, beri hormat kepada dia. Alasan pertama itu. Alasan kedua, kenapa mereka sampai begitu hormat, sampai begitu merendahkan di hadapan diri mereka di hadapan Tuhan adalah karena mereka percaya Tuhan Yesus adalah penguasa alam semesta, saudara. Ketika mereka sampai di Bethlehem pada waktu itu, kalau kita baca tadi, yang mereka cari adalah di manakah raja orang Yahudi atau Mesias yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di langit dan kami datang untuk menyembah dia. Alasan kedua, kenapa orang Majus merendahkan diri? Karena mereka menyadari kuasa yang dimiliki Tuhan Yesus bukan hanya kuasa di dunia seperti yang mereka miliki, tetapi bahkan kuasa atas alam semesta. Dari mana mereka yakin? Mereka membuktikan sendiri, saudara. Bagaimana yang namanya planet, bulan, bintang tunduk pada perintah si anak yang baru lahir dan menyertai kelahirannya, menunjukkan tanda kedatangannya. Jadi orang Majus itu sadar bahwa anak umur 1 tahun lebih yang mereka temui itu punya kuasa untuk menentukan nasib bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, saudara. Karena itu mereka berikan penghormatan dan persembahan yang terbaik yang mereka punya untuk Tuhan Yesus. Mereka sadar ini sudah raja yang tidak setara dengan mereka, jauh di atas mereka. Kekuasaannya pun tidak sama dengan mereka. Ini anak kecil waktu itu, saudara, yang kekuasaannya bahkan sampai seluruh alam semesta tunduk kepada anak ini, saudara. Karena itu meskipun mereka raja, mereka hormat kepada Tuhan. Mereka rendahkan diri mereka, mereka sujud menyembah di hadapan Tuhan, saudara. Jadi orang-orang Majus ini menghormati Tuhan Yesus karena 2 alasan tadi. Mereka sadar siapa Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja dan Tuhan atas semesta alam ini. Saudara kasih Tuhan, orang yang menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan dan raja di atas segala raja, pasti akan hormat dan rendah hati di hadapan Tuhan. Sementara jika ada orang yang sekalipun mengaku dirinya anak Tuhan, tetapi tidak punya rasa hormat dan tidak punya kerendahan hati di hadapan Tuhan, itu artinya mereka belum sadar
siapa sebetulnya Tuhan Yesus itu. Saudara, semua orang, saudara, yang menyadari siapa Yesus akan sujud menyembah dan merendahkan diri di hadapannya. Yang menarik, Alkitab mencatat, bahkan setan sekalipun ketika ketemu Tuhan Yesus, mereka berkata apa? Yesus, aku kenal siapa kamu, yang kudus dari Allah. Mereka sujud menyembah. Kenapa? Karena setan tahu siapa itu Yesus Kristus. Siapa itu Raja di atas segala. Nah, saudara kasih Tuhan, karena itu saudara kasih Tuhan, di bulan Natal ini mari kita bersama berdoa. Supaya jangan orang maju saja yang menyadari dan mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Tetapi supaya kita juga menyadari pribadinya, kuasanya yang luar biasa. Sehingga kita bisa makin rendah hati dan makin hormat di hadapan Tuhan. Sebentar lagi kita rayakan Natal, saudara. Mari kalau ada hal yang saudara tahu, kita tahu, sebetulnya yang kita lakukan ini menyakitkan hati Tuhan. Yang kita lakukan itu sebetulnya dosa. Yang kita lakukan itu sebetulnya enggak hormat kepada Tuhan. Mari bertobat, saudara. Berdoa, Tuhan ajar aku mengenal Engkau seperti orang Majus itu. Menyadari siapa Engkau, menyadari kuasa-Mu, supaya aku bisa punya rasa hormat dan kerendahan hati di hadapan-Mu Tuhan. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, hari ini kita belajar dari para orang Majus. Mereka kaya, mereka kekuasaannya besar, mereka pandai. Mungkin kita enggak sebanding dengan mereka, tapi mereka tunjukkan rasa hormat, rasa takut kepada Tuhan, kerendahan hati yang luar biasa. Karena mereka kenal siapa Tuhan Yesus itu. Dan saya berdoa kita juga jadi orang-orang yang tahu bagaimana menghormati dan rendah hati di hadapan Tuhan kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami belajar dari orang-orang Majus, orang-orang yang begitu menghormati dan memiliki kerendahan hati di hadapan-Mu. Dan kami juga berdoa supaya kami jangan kalah dengan mereka. Tapi biarlah kami juga yang menyebut diri sebagai anak Tuhan dan orang Kristen. Betul-betul mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Kuasa-Mu Tuhan, kedaulatan-Mu, kekuasaan-Mu yang dahsyat itu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu jadi rema buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan bagi kita kalau hari ini kita masih boleh bersama-sama mengadakan ibadah kita di tempat ini. Saat ini kami akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita untuk sepekan yang akan datang. Untuk informasi yang pertama, ibadah raya onsite kita minggu depan di tanggal 20 Desember pada pukul 8 pagi. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta muda Samuel Lloyd Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini, dapat tetap mengikuti ibadah online pada sore hari pada pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Minggu depan dalam ibadah raya akan diadakan sakramen perjamuan kudus, dan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini secara online dapat terlebih dahulu menyiapkan roti dan anggur secara mandiri. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Dan kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, adapun kriteria jemaat yang boleh hadir untuk mengikuti ibadah onsite di gereja kita minggu depan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, tubuh dalam kondisi sehat. Yang kedua, batasan usia 12 sampai dengan 60 tahun. Yang ketiga, mengikuti protokol kesehatan yang ada. Yang keempat, sudah mendaftarkan diri dan menerima konfirmasi. Serta yang kelima, pendaftaran melalui WA atau SMS ke nomor 089616061601 dengan menyertakan nama, usia, dan juga nomor telepon yang dapat dihubungi. Pendaftaran ibadah dibuka pada hari Senin sampai dengan Jumat pada jam kerja. Dan yang ketujuh, setelah menerima doa berkat, Bapak Ibu kami himbau untuk dapat segera pulang ke rumah masing-masing guna mencegah terjadinya kerumunan. Marilah kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima doa berkat. Mari saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama dan kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami, buat anugerah, buat penyertaan, dan buat perlindungan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami semua.
Dan saat ini Tuhan, Kau sendiri yang akan memberkati akan setiap jemaat-Mu dalam kehidupan mereka. Sidang jemaat kasih Tuhan, pada akhir ibadah ini angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menaruh wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin.